Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrillah wa nikmatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi pemirsa. Jumpa lagi dalam acara Penerang Hati yang biasa dilakukan oleh mahasiswa dan mahasiswi Arisalah. Dan tentunya dari berbagai macam tema sudah ditayangkan. Dan saya pun tidak akan ketinggalan untuk membawakan tema yang berjudul Kesempurnaan Iman. Pemirsa, ibadah perintah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah diwajibkan oleh agama kita, yaitu agama Islam yang agung ini. Dan dengan itu maka akan ada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada hambanya. Dan tentunya dari itu akan dijaga dan akan dimudahkan segala urusannya dengan amalan-amalan kebaikan, dan tentunya juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal keburukan. Dengan timbulnya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya akan menambah keimanan kita dan akan yang pada akhirnya akan timbul kesempurnaan iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Kata Allah, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh adalah mereka yang akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keimanan yang dimilikinya. Yang artinya ayat itu menjelaskan iman dengan terhubungnya dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari kemudahan-kemudahan, dari amalan-amalan kebaikan dan segala perbuatan baiknya dan dijaga dari keburukannya, itu adalah semata-mata taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan melimpahkan hidayah itu dengan cara memberikan perbaikan iman hambanya, yaitu innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah itu akan membela hamba-hambanya yang beriman. Jadi Allah juga mempunyai hak, hambanya juga mempunyai hak. Hak Allah itu apa? Hak Allah itu adalah memberikan ketakwaan, memberikan hidayah kepada hambanya, dan hak hambanya itu adalah senantiasa menjaga ketakwaannya, senantiasa menjaga keimanannya. Lalu mengapa kita juga harus berusaha memperbaiki diri kita, berusaha memperbaiki ibadah kita dengan kualitas ibadah kita, dan disertai dengan berusaha memperbaiki ikhlasnya. Kita juga harus berusaha memperbaiki cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan apa? Dengan hidayah yang sudah diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada rasa takut, ada rasa cemas dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada akhirnya akan timbul ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan ridhonya itu bukanlah tidak mungkin kita akan mendapatkan kesempurnaan iman, karena Allah menggambarkan iman itu bagaikan tumbuhan yang baik yang tertancap di dalam hati manusia. Harus disirami, harus diberi pupuk, dan harus dijaga. Dan itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan wahyu yang dikirimkan melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kesimpulan dari ayat itu adalah bahwa seseorang yang telah mendapatkan hidayah dan telah dituntun dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang telah mendapatkan keimanan yang sempurna. Dia tidak akan tergoncang dengan rasa dia kecewa, benci, senang, suka, duka, aman ataupun dia terancam. Dia akan tetap pada ketakwaannya. Untuk itu, mari pemirsa, sama-sama kita tingkatkan ibadah kita, sama-sama kita tingkatkan iman kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman adalah landasan dari perbuatan kita. Iman adalah landasan dari perilaku kita. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima segala perbuatan kita tanpa dilandasi dengan keimanan. Iman dan ibadah bagaikan benih dan buah. Bila benihnya baik, maka akan tumbuh pohon yang disertai dengan buah yang berkualitas terjamin. Ketika iman kita kokoh, ketika iman kita sudah kuat, maka akan lahirnya iman yang sempurna. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.